Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Sebelum kita memulai kehadiran hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Nursinta, Ibu. Dengan getaran apa? Sakit, Bu. Ya, semoga Nursinta cepat sembuh. Sebelum kita melanjut ke pembelajaran, sebaiknya anak-anak memungut sampah yang ada di sekitar kursi dan merapikan tempat duduknya. Iya, Ibu. Nah, ada yang tahu gambar ini gambar apa? Gambar minuman, Ibu. Minuman. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang minuman halal. Ya, Bu. Sebelumnya, kami bahwa pelajaran minggu lalu kita telah mempelajari tentang makanan halal dan haram. Di pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang minuman halal. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Di papan tulis setelah Ibu paparkan 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, melalui pembelajaran ini siswa dapat menjelaskan arti dan jenis-jenis minuman halal. Yang kedua, siswa diharapkan membiasakan mengonsumsi minuman halal. Dan yang ketiga adalah mendapatkan hikmah dari mengonsumsi makanan halal. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kembali Ibu akan memutarkan salah satu video yang isinya mengenai minuman halal. Ayo disimak karena sebentar setelah video ini Ibu akan bertanya kepada kalian. Sebenarnya aku masih penasaran tentang materi yang Pak Guru sampaikan kemarin. Ntar aku ingin jumpa dengan si Kribo. Banyak yang ingin aku tanyakan ke dia. A few moments later. Jai, tumben kok kesini. Kangen ya? Iya nih, pengen jumpa aja. Ada beberapa hal yang masih mengganjal di pikiranku terkait materi Pak Guru sampaikan kemarin tuh, mengenai minuman yang halal. Oh, itu. Oke. Ntar selesai kerjaanku, kita duduk-duduk santai di taman tempat biasa itu ya. Makasih bro, memang kau temanku yang paling baik. A few inches later. Jai, sorry ya, nunggu lama. Gak apa-apa, sini duduk santai kita. Begini, aku masih tidak mengerti tentang materi minuman halal. Apa sih yang dimaksud dengan minuman halal itu? Minuman halal adalah semua jenis minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan, walau bahan dasarnya adalah air, seperti kopi, teh, jus, dan lain-lain. Dalam Al-Quranul Karim surah Al-A'raf ayat 157, Allah berfirman, yang artinya, Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk-buruk. Kalau kau yang jelaskan, cepat kali ku mengerti. Jadi ku dengar jenis-jenis minuman halal itu ada 4 ya. Apa saja itu? Betul itu Jai. Jenis-jenis minuman itu ada 4. Pertama, semua jenis air yang tidak membahayakan jasmani, akal, jiwa maupun akidah manusia.
seperti semua jenis madu, air susu binatang halal, contohnya susu kambing, susu sapi, susu unta, dan susu kuda. Makin menarik ini. Jadi yang keduanya bro? Air yang tidak memabukkan, walaupun sebelumnya pernah memabukkan, seperti arak yang berubah menjadi cuka. Wah, baru dengar aku ini. Lanjutkan bro, yang ketiga. Yang ketiga, air atau cairan yang bukan berupa benda najis atau benda suci yang terkena najis. Dan yang keempat adalah air atau cairan yang suci itu didapatkan dengan cara-cara yang halal, yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Begitu, Jai. Wah, mantap kali aturan minuman halal dalam Islam ini. Islam menyuruh umatnya untuk memelihara diri untuk tetap sehat. Kita dilarang menyakiti atau menganiaya diri sendiri. Karenanya, makan dan minum itu termasuk ibadah. Jelas kan? Oke lah ya. Udah sore, kita pulang yuk. Ayo, sebelumnya makasih ya atas penjelasan materi minuman yang halal itu. Ayo, cabut kita. Dari menyaksikan video tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Silahkan. Bisa Ibu berikan contoh minuman halal? Ya, contoh minuman halal. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang apa itu minuman halal. Minuman halal adalah semua jenis minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan, walaupun bahan dasarnya adalah air. Jadi contohnya yaitu di kehidupan sehari-hari ada kopi, ada teh, dan ada susu. Ya, Bu. Hari ini Ibu akan menggunakan model pembelajaran group investigation. Maka dari itu Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Ibu akan membaginya di papan tulis dengan lengkap dengan pembagian materinya. Jadi Ibu telah membaginya ke dalam 4 kelompok. Kelompok 1, Ibu akan memberi tugas tentang arti dari makanan halal, arti dari minuman halal. Kelompok kedua membahas tentang jenis-jenisnya. Kelompok 3 yaitu membiasakan minuman halal. Dan kelompok 4 akan membahas tentang hikmah minuman halal. Selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja tugasnya. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan mengerjakannya sesuai dengan materi yang telah dibagikan tadi, dan kalian kan telah duduk berdasarkan kelompok. Sebentar Ibu akan menyuruh kalian sebagai perwakilan kelompok. Bagaimana anak-anak, karena waktu yang telah ditentukan hampir selesai, saya harap untuk kelompok 1 bersiap-siap untuk memaparkan hasil diskusinya. Saya persilakan kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Silahkan. Baik, saya akan memaparkan hasil materi saya yaitu dari kelompok 1 tentang pengertian minuman halal. Minuman
Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Silahkan. Karena kelompok 1 telah memaparkan hasil diskusinya, apakah dari kelompok lain ada yang bertanya? Tidak ada? Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke presentasi kelompok 2. Setelah hasil pemaparan dari setiap kelompok tadi, maka di sini Ibu akan memberikan penguatan terhadap materi yang telah kita diskusikan. Apakah kalian bisa melihatnya? Bisa, Bu. Oke, maka dari itu Ibu akan melanjutkan. Di poin pertama, tadi dibahas tentang pengertian minuman halal. Apa itu minuman halal? Minuman halal adalah sebuah jenis minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang halal. Dan bahan dasarnya itu adalah air, seperti teh, kopi, jus, dan lain halnya. Dan selain itu boleh diminum karena telah disyariatkan dalam umat Islam. Selanjutnya di poin kedua tadi telah dibahas tentang jenis-jenis minuman halal. Di sini jenis-jenis minuman halal itu ada 4. Yang pertama adalah semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, baik dari segi jasmani, rohani, akal maupun akidah. Selanjutnya air atau cairan yang tidak memabukkan, walaupun sebelumnya pernah memabukkan, seperti arak yang telah dibuat menjadi cuka. Yang ketiga, air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau benda suci yang telah terkena najis. Yang keempat, air atau cairan yang suci itu didapatkan dengan cara-cara yang halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Di sini contohnya, jika kalian memiliki minuman namun minuman ini dicuri dari orang lain, maka ini tidak lagi menjadi minuman halal karena didapatkan dengan cara yang haram. Di poin ketiga dibahas tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk membiasakan diri kita mengonsumsi minuman yang halal. Di sini ada 4 poin anak-anak. Yang pertama, sebelum minum sesuatu, biasakan untuk membaca bismillah atau basmalah. Yang kedua, minuman yang kita minum harus bersih, sehat, dan tentunya halal anak-anak. Yang ketiga yaitu mencari minuman yang usahakan dengan cara yang halal, seperti yang telah dijelaskan tadi di poin kedua, yaitu didapatkan dengan cara yang halal. Di poin keempat, Ibu akan membahas tentang hikmah mengonsumsi minuman halal. Tentu kalian bertanya, apa sih Bu yang didapatkan setelah mengonsumsi minuman halal? Maka di sini Ibu akan kembali menguatkan pemaparan dari kelompok 4 tadi, yaitu di sini Ibu ada 6 hikmah mengonsumsi minuman halal. Yang pertama, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Setelah kita mengonsumsi minuman halal, kita akan merasa lebih tenang dalam jalani kehidupan sehari-hari, dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mendapatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap ada apa adanya, bukan ada apanya. Di poin keenam yaitu rezeki yang diperoleh membawa barokah dunia dan akhirat. Karena sehari-hari kita telah mengonsumsi sesuatu yang halal, maka insya Allah di perjalanan kehidupan selanjutnya kita akan lebih diberi lagi rezeki yang lebih barokah terhadap kehidupan kita. Jadi anak-anak, di kehidupan sehari-hari kita harus membiasakan untuk mengonsumsi minuman-minuman yang halal. Sebelum kita menutup pertemuan hari ini, anak-anak ada yang bisa menyimpulkan berkaitan dengan materi minuman halal yang telah kita pelajari hari ini? Saya Bu, dari kelompok 1, bernama Suci.
Silahkan. Saya akan menyimpulkan dari kelompok 1, yaitu 1. Pengertian minuman halal. Minuman halal adalah semua jenis minuman yang terbuat dari bahan yang halal dan disyariatkan berdasarkan Islam. Jenis-jenis minuman halal ada 4. Salah satunya yaitu cairan yang dengan cara yang halal. Yang ketiga, hal-hal sebelum mengonsumsi minuman halal, yaitu membaca basmalah atau bismillah. Dan keempat, hikmah yang didapatkan dalam minuman halal itu memberikan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi yang saya sempat sebutkan. Kesimpulan yang sangat bagus, Suci. Beri tepuk tangan untuk Suci. Nah, jadi benar sekali. Berdasarkan kesimpulan dari Suci ini, hikmah yang dapat kita ambil untuk pelajaran hari ini, di dalam kehidupan sehari-hari kita harus membiasakan mengonsumsi minuman halal, yang berupa minuman yang didapatkan dari hal-hal yang halal pula, dan mengonsumsi makanan maupun minuman yang halal sangat memberikan manfaat yang luar biasa terhadap kehidupan kita sehari-hari, yaitu mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rezeki kita akan dilancarkan. Maka anak-anak, kita harus membiasakan untuk mengonsumsi minuman halal. Sekian dari pembelajaran ibu hari ini. Sebelum ibu tutup, ibu akan memberikan kepada kalian tugas, dan tugas ini ibu beri waktu 1 pekan dan akan dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Tugas ini silakan dikerjakan kembali secara dikerjakan individu. Oke, karena ibu telah membagikan tugas, menurut ibu sekian untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum ibu menutup pertemuan hari ini, kita bersama-sama mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah karena pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Sebelum ibu tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Oke, setelah itu makanan ibu meninggalkan ruangan. Silakan istirahat. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe teman-teman.